Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 pada saat ini berada di peternakan puyuh Ibu Tutuni yang berlokasi di Dusun Mawar, Gang Kodok, Langkat. Adapun tujuan kami hadir di peternakan ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Anekat Peternak dan Satwa Harapan dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTN. Simaklah video kami berikut ini. Baiklah, untuk materi pertama saya akan membahas mengenai klasifikasi ilmiah dan juga sejarah dari burung puyuh. Untuk klasifikasi ilmiahnya, burung puyuh ini berasal dari kelas Aves dengan ordo Galliformis dan berasal dari famili Phasianidae dengan genus Coturnix dan spesies Coturnix japonica. Untuk sejarahnya, burung puyuh ini merupakan burung liar yang berukuran kecil dengan potongan kaki yang pendek. Berbeda dari burung-burung pada umumnya, untuk burung puyuh ini sendiri merupakan burung yang tidak bisa terbang. Burung puyuh ini merupakan burung liar pertama di Amerika Serikat yang berhasil diternakkan. Itu sekitar tahun 1870. Untuk di wilayah Indonesia sendiri, burung puyuh ini mulai dikenal dan diternakkan itu sekitar di penghujung tahun 1979. Dan sampai sekarang, peternakan puyuh dan burung puyuh masih dijadikan masyarakat di Indonesia sebagai pekerjaan sampingan maupun pekerjaan utama untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai manajemen perkandangan dan juga pengolahan limbah dari peternakan puyuh. Untuk lokasinya, kandang dari peternakan puyuh ini berada tepat di belakang rumah dari pemilik peternakan, yang artinya hal ini tidak sesuai dengan syarat perkandangan yang baik. Seharusnya kandang itu terletak jauh dari pemukiman penduduk untuk meminimalisir keluarnya aroma atau bau dari kotoran ataupun limbah-limbah dari peternakan. Selanjutnya untuk kandangnya itu terbuat dari kayu, papan triplek, kawat kasa, pipa, dan juga bambu. Untuk bentuk kandangnya itu berbentuk kotak dengan model kandang baterai atau kandang bertingkat. Di setiap slotnya itu terdapat tanggal hari lahir dari setiap puyuh untuk mempermudah peternak untuk dapat menghitung berapa umur dari setiap puyuh. Untuk model kandang jenis baterai ini, dia satu tingkatnya di peternakan Ibu Tukini itu satu kandang itu berisi dari 5 sampai 6 tingkat. Jadi total di sana ada 6 kandang, berarti ada sekitar 30 tingkat tempat untuk memelihara puyuh. Untuk kapasitas dari setiap kandang itu kurang lebih bisa satu kandang itu bisa menampung 330 ekor puyuh, atau di setiap tingkatnya itu bisa menampung kurang lebih 65 ekor puyuh. Untuk ukuran kandangnya, panjang kandang itu 1 meter dengan lebar kandang 1 meter dengan tinggi 40 cm dan tinggi kaki 50 cm. Untuk fasilitas kandangnya, di kandang ini terdapat tempat pakan, di mana tempat pakan ini terletak di bagian depan kandang dan terbuat dari pipa. Dan untuk di bagian belakang kandangnya itu terdapat tempat minum. Tempat minum ini terbuat juga dari pipa, di mana di samping kandang itu sudah terdapat selang dan juga keran yang sudah terhubung dengan sumber air, dan itu memudahkan
peternak yaitu Ibu Tukini untuk dapat memberikan air minum untuk puyuh-puyuhnya. Untuk tempat penampungan telur juga ada di bagian depan kandang yang terbuat dari kawat. Jadi itu nanti setiap harinya Ibu Tukini akan mengumpulkan telur-telur tersebut dan disimpan untuk didistribusikan. Selanjutnya ada manajemen pakan, formulasi, dan kebutuhan. Pakan yang dibutuhkan di burung puyuh ini yaitu ada dua. Yang pertama ada P100 dan PY3 dengan perbandingan 1:1. Pakan ini diberikan di usia 7 minggu sampai dengan masa akhir. Kandungan yang terdapat di dalam pakan ini yaitu ada kadar air maksimal 13%, proteinnya sekitar 20 sampai dengan 22%, lemak minimal 4%, serat kasar maksimal 7%, abu maksimal 14%, kalsium 3,25 sampai dengan 4%, fosfor minimal 0,6%, dan aflatoksin 50. Seperti yang kita ketahui bahwa puyuh termasuk hewan kanibal, yaitu dengan cara mematuk. Oleh karena itu, dalam perawatan pemeliharaan puyuh, peternak memperhatikan kepadatan kandang dan pemberian pakan dengan teratur. Selanjutnya yaitu kesehatan untuk mengendalikan timbulnya penyakit pada pemeliharaan burung puyuh. Maka peternak dapat memberikan antibiotik terapi, obat sianid terbenzil, vaksin Endila sota, dan vitamin. Untuk kemudian peternak juga melakukan penyemprotan dengan baiklin dari belakang kandang. Dan limbah segera dibersihkan. Puyuh juga divaksinasi. Peternak menggunakan Endila sota, pengontrolan penyakit yang dilakukan setiap saat, dan apabila ada tanda ternak yang kurang sehat, maka segera dilakukan pengobatan. Selanjutnya ada manajemen perawatan dan pemeliharaan. Untuk menjaga dan memelihara peternak burung puyuh ini dilakukan dengan cara memberi pakannya secara teratur, yaitu 3 kali dalam sehari, dan juga melalui pembersihan kandang yang dilakukan 1 kali dalam seminggu. Kotoran atau limbah puyuh ini dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung, kemudian disimpan di ruangan khusus dan akhirnya akan dijual. Sanitasi kandang dilakukan 1 bulan sekali, sebaiknya agar tetap menjaga kebersihan dan keperawatan burung puyuh. Untuk memberikan minum yang disalurkan melalui selang yang akan mengalir ke tempat minum dari burung puyuh tersebut. Burung puyuh yang kami teliti di lokasi ini sekitar ada 2000 burung puyuh, di mana lebih banyak betina daripada jantan. Dan cara kita membedakan burung puyuh jantan dan burung puyuh betina yaitu di kloaka burung puyuh jantan terdapat busa berwarna putih dan kloakanya itu berbentuk oval. Sedangkan di burung puyuh betina tidak ada busa di kloakanya dan kloakanya itu berbentuk memanjang. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis bisnis dari usaha peternakan ini. Untuk pertama-tama kita akan menghitung mengenai modal awal. Untuk modal awal yang diperlukan yaitu kandang dan juga bibit. Untuk kandang sendiri itu harganya dibanderol satu kandang itu sebesar Rp300.000. Di sini terdapat 6 kandang yang artinya untuk modal kandang itu sebesar Rp1.800.000. Untuk bibit, harga satu bibit burung puyuh itu sebesar Rp3.000. Dikali 2.000 bibit, artinya ada 6 juta rupiah. Dengan lalu untuk total modal awal itu sebesar Rp7.800.000. Untuk biaya pemeliharaan dalam sebulan, yaitu yang pertama untuk pakan. Di sini untuk peternak ini menggunakan 2 jenis pakan, yaitu pakan PY3 dan P100. Untuk pakan PY3 itu dibutuhkan 12 karung. Harga satu karungnya itu sebesar Rp390.000. Jadi kalau dia 12 karung itu sebesar Rp4.680.000. Untuk pakan P100 itu diperlukan 12 karung untuk pakan sebulan, di mana harga satu pakannya itu Rp490.000. Jadi jika dikali 12 hasilnya adalah Rp5.880.000 untuk pakan jenis P100 dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi total untuk biaya pemeliharaan 1 bulan ini yaitu Rp10.560.000.
Selanjutnya untuk pendapatan kotor, itu rumusnya adalah penjualan telur ditambah dengan penjualan feses. Di sini penjualan telurnya itu dalam 1 bulan peternakan ini menghasilkan 56 ikat yang harga 1 ikatnya itu 350.000. Jadi kalau 350.000 dikali dengan 56 ikat diperolehlah hasil 19.600.000 ditambah dengan penjualan feses dalam 1 bulan itu 7 karung dikali 4.000 hasilnya 28.000 dan diperolehlah total pendapatan kotor 19.628.000. Untuk pendapatan bersihnya, pendapatan kotor dikurang biaya pemeliharaan 19.628.000 dikurang 10.560.000, maka diperoleh hasil pendapatan bersih per bulan yaitu 9.068.000 untuk peternakan puyuh ini. Sekian hasil dari video kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.